wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelnya PPSU Manado Selatan bersama Aang Itu Aziz. Hari ini kita akan mengulas lagi lebih dalam tentang mengenai apa sih yang ada di Kelurahan Mangga Dua Selatan maupun di Kecamatan Sawah Besar. Kebetulan pada malam hari ini telah hadir narasumber yang sangat luar biasa, narasumber yang nggak mau pulang sebelum dia padam. Lanjut aja, pantengin terus di YouTube channel PPSU Mangga Dua Selatan. Oke guys, kembali lagi. Alhamdulillah, narasumber yang tadi saya sebutkan sudah berada di samping kanan saya. Kebetulan beliau adalah salah satu orang yang sangat istimewa buat kita semuanya. Nah, kita akan mengulas lebih dalam lagi, kita akan mempertanyakan sampai sekuat apakah beliau di saat sedang terjadi 65. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aang. Selamat malam, abang-abang. Malam. Saya. Malam. Kira-kira kesan-kesan pertamanya buat teman-teman dari Damkar itu sangat luar biasa ya. Jadi izin Komandan, sebelum kita lanjut ke pertanyaan atau ngobrol-ngobrol santai, mungkin Komandan untuk memperkenalkan siapa sih nama Komandan, tugasnya sebagai apa, terus di sektor apa kan gitu ya. Mungkin dari sahabatnya PPSU Mangga Dua Selatan masih banyak yang belum kenal narasumber yang sudah ada di samping kanan saya. Lanjut Komandan. Baik, terima kasih Bang Aang. Selamat malam teman-teman warga dari Kecamatan Sawah Besar. Perkenalkan, kami dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan saya Denny Zulkarnain, bersama kami rekan saya Bapak Firmansyah. Kami di sini adalah petugas operasional, tepatnya kami di sektor Sawah Besar, di mana kami sebagai petugas operasional tentunya kami memiliki tugas-tugas dalam menjaga kota Jakarta, khususnya di Sawah Besar ini, dalam menghadapi bencana atau musibah kebakaran ataupun bencana yang lainnya. Kami petugas pemadam kebakaran siap melayani 24 jam full dengan pelayanan prima, pantang pulang sebelum api padam walaupun nyawa taruhannya. Siap. Itulah moto dari rekan kita atau satu perjuangan bersama kami ya di Pemprov DKI Jakarta. Rekan-rekan dari pemadam ini tak akan pulang sebelum padam, walaupun nyawa menjadi taruhannya. Betul sekali Bang. Izin Bang, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Ya ibaratnya nggak usah terlalu tegang lah. Nah, jadi saya kan banyak melihat, saya banyak mendengar dari masyarakat pada umumnya gitu ya. Iya. Mengenai apa sih latar belakang pemadam kebakaran di DKI Jakarta kan gitu. Termasuk juga di sini ada poin-poin yang ingin kita tanyakan supaya masyarakat pada umumnya itu mengetahui gitu. Iya. Damkar ini berdirinya di tahun berapa kan gitu ya. Terus juga dulu dikenal sebagai apa namanya? Brandweer ya. Betul sekali, betul sekali. Brandweer bahasa ya. Belanda itu, Hindia Belanda dulu. Bahasa Belandanya itu Brandweer dan sekarang kan sudah dirubah. Mungkin dari abang kita nih, Bang Denny dan Bang Firman bisa sedikit menjelaskan tentang berdirinya Damkar, terus apa namanya yang berubah dulu awalnya menjadi namanya apa namanya Brandweer. Iya. Sekarang sudah berubah namanya menjadi Damkar ya. Ya, pemadam kebakaran. Ya, penanggulangan kebakaran tepatnya kita. Ya. Mungkin beliau-beliau lah yang bisa lebih mengerti mengenai apa yang tadi saya tanyakan itu. Langsung aja Bang Denny sama Bang Firman. Ya, baik, terima kasih Bang Aang. Ya, memang cikal bakal awal lahirnya pemadam kebakaran dulu pada saat zaman Hindia Belanda ya, masih Batavia dulu, kita belum kenal namanya Jakarta, itu belum ada. Memang saat itu terjadi kebakaran besar, kebakaran hebat di Kuitang pada tahun 1913. Iya, itu kebakaran yang tidak bisa ditanggulangi lah katakan. Memang saat itu belum ada yang namanya
petugas pemadam kebakaran itu belum ada gitu. Jadi memang saat terjadi kebakaran itu tidak bisa ditanggulangi oleh pemerintah dari Hindia Belanda, Dinas Kota Batavia. Akhirnya pada tahun 1 Maret 1919 dibentuklah itu tidak Brandweer, karena masih pada saat itu belum pemerintahan Indonesia tapi masih Hindia Belanda ya. Jadi memang bahasa yang digunakan masih bahasa daripada bahasa Belanda. Oh gitu. Brandweer, jadi memang pemadam kebakaran. Nah disitulah mulai pemerintah dari Hindia Belanda mulai mencanangkan, mengkuatkan tentang peraturan tentang pemadam kebakaran. Dari tadi kebakaran yang saya bilang pada saat 1913 di Kuitang itu sudah bisa diatasi, Hindia Belanda mulai menerapkan tentang penanganan kebakaran. Nah, dibentuklah timbullah nama sebuah tugas pemadam kebakaran, yaitu Brandweer. Memang saat itu Ya. kalau masyarakat saat ini masih menyebut Brandweer itu nggak ada salahnya. Memang asalnya itu adalah Asal dari bahasa usulnya Belanda, ya. betul. Jadi asal usulnya Jadi itu memang Brandweer itu yang nggak akan hilang dari ingatan masyarakat khususnya Jakarta. Saat ini masih disebut ada yang bilang Brandweer, Iya, ada betul, Brandweer. betul. Yang intinya adalah memang itu adalah ucapan kita dulu. Memang kita dikenal adalah Brandweer seperti itu, pemadam kebakaran yang artinya seperti Nah itu terbentuk pada tanggal 1 Maret ya? Iya. Tadi 1 Maret 19 berapa? 1919. 1919 gitu Iya, ya? betul sekali. Berarti kalau sekarang 2021 itu sudah 102. Kemarin 102 kita di ya? Maret kemarin 102 tahun ya, memang keadaan pandemi seperti ini ya kita. Jadi ya seadanya kita mengadakan ulang tahun damkar. Ya biasanya sangat meriah ya. Biasanya kita meriah sekali dari Dinas Penanggulangan Kebakaran Jakarta, kita mengadakan atraksi dan bermacam-macam seperti Oh itu. gitu, siap. Nah jadi gitu pemirsa, pada saat awal mulanya terbentuk pemadam kebakaran atau dinas pemadam kebakaran di eranya zaman di Hindia Belanda ya, betul. itu terbentuklah, tercetuslah nama Brandweer. Iya. Dan itu terdiri di tanggal 1 Maret 1919. Iya. 1919. Artinya sampai saat ini sudah 102 tahun. Iya, instansi keberadaan tertua ya. lah kalau boleh Iya, dibilang jadi pemadam punya kebakaran. rekan-rekan kita di pemadam kebakaran itu pantang pulang sebelum padam. Iya. Nah, lanjut nih Komandan. Bang? Visi misi dari Damkar di Dinas Provinsi DKI itu visi misinya seperti apa ya? Iya, memang kita dengan dibentuknya pemadam kebakaran itu tentunya punya visi dan misi. Memang di mana kita mempunyai visi, yaitu memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat khususnya Jakarta, tentunya dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya. Jadi perlu digarisbesarkan, tidak hanya kebakaran tapi bencana lainnya seperti banjir dan atau bangunan runtuh seperti itu. Tentunya untuk mencapai sebuah visi ini tentunya ada misi-misi yang kita lakukan. Seperti kami melakukan yang paling sering kita lakukan adalah pencegahan, pemadaman dan penyelamatan. Di mana pencegahan itu adalah yang paling sering kita lakukan ke masyarakat, seperti saya dengan Bang Ang yang sering kita mengadakan SKKL, pelatihan-pelatihan di masyarakat, yang sering bapak-bapak mungkin ibu-ibu sering mengikuti pelatihan itu yang kita kenal dengan SKKL ya, seperti itu adalah program daripada pencegahan. Kemudian pemadaman adalah bagaimana kita melakukan operasi pemadaman ketika ada berita taruna kebakaran dari masyarakat, kami segera datang ke TKP dan memadamkan, dan juga ditambah dengan penyelamatan. Jadi tentunya dalam kebakaran tentunya berarti ada masyarakat yang terancam. Betul. Disitulah kita melakukan penyelamatan. Jadi kita ada 3: pencegahan, pemadaman dan penyelamatan. Kemudian juga dalam misi itu juga kita menguatkan kekuatan daripada keberlangsungan masyarakat. Jadi tidak hanya pelatihan tapi bagaimana kita menyediakan pos-pos yang ada seperti itu, diperkuat juga dengan kerjasama dengan instansi-instansi terkait. Karena tidak mungkin kita juga bisa bekerja secara sendiri gitu. Kita masih butuh instansi-instansi seperti Bang Ang sendiri. Kita juga sering berkolaborasi baik dalam pelaksanaan pencegahan tadi saya bilang, pemadaman juga kita banyak dibantu daripada tim-tim Bang Ang nih. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman semua yang sudah membantu melancarkan tugas daripada kami semua. Jadi intinya kita tuh harus saling bersinergi, Bang. Betul. Apapun musibahnya, apapun pekerjaannya, tetap kita di saat satu komando kita bisa sama-sama menjalankan tugas secara baik kan gitu ya. Nah, izin Komandan. Jadi banyak di mata masyarakat itu tentang pemadam kebakaran, bahwa kenapa sih kok di saat terjadi kebakaran bukan apinya yang
apa namanya dipadamkan. Padamkan ya. Tapi kenapa tembok-tembok atau yang ada di sekitar rumah itu yang selalu terjadi di masyarakat ya, wabil khusus ya, mungkin juga saya nih masyarakat, mewakili masyarakat awam kan gitu, pasti bertanya kenapa harus rumah yang di sekeliling itu. Nah, sedangkan api yang menyala itu bukannya disemprot, malah di sekitar. Ya mungkin dengan kita ngobrol santai ini, teman-teman dari pemadam itu bisa menjelaskan atau sambil edukasi terhadap apa yang sering dilontarkan masyarakat pada umumnya gitu. Ya, memang betul sekali Bang Ang, yang Bang Ang tadi ini yang memang menjadi momok di masyarakat ya sampai saat ini gitu. Kita pikir coba udah 100 tahun lebih pemadam kebakaran, tapi masih ada masyarakat yang berpikir bahwa Pak, rumah saya kebakar, kenapa yang disemprot yang lain? Apakah ada unsur kesengajaan atau karena ada permintaan? Jadi tidak seperti itu. Memang kita memiliki strategi. Betul. Kita ketika terjadi kebakaran yang kita paling hindari adalah penjalarannya. Begitu, penjalaran. Jadi jangan karena kita fokus terhadap rumah yang kebakar, tapi justru kita lupa terhadap penjalarannya. Jadi justru malah meluas seperti itu. Jadi memang kita mengisolasi, memblok perambatan apinya. Jadi ketika kita blok di kanan kirinya, katakan penjalarannya, kanan kirinya sudah kita blok, sudah aman, kita baru merujuk ke titik apinya. Jadi dari meluas mempersempit gitu. Jadi bukan kita dari titik apinya. Kalau kita mulai dari titik apinya, tentunya penjalaran kanan kirinya berarti resikonya lebih besar. Betul sekali. Jadi kalau masyarakat itu memang kadang suka mau memadamkan sendiri dengan teknik yang salah, dengan cara yang salah, dengan prosedur yang salah, malah jadi kacau, jadi berantakan. Jadi seperti itu kadang memang masyarakat itu saat ini memang masih berpikir seperti itu tadi Bang bilang. Iya. Ini rumahnya saya udah kebakar Pak, kenapa nggak disemprot gini, disemprot kanan kiri. Jadi kita memblok. Jadi seperti itu. Dengan tujuan mengurangi perambatan, tetap nanti semuanya akan selesai, kita padamkan semuanya. Jadi kanan kiri blok semua selesai, baru kita ke pusat titik apinya, seperti itu. Jadi gitu guys. Ibaratnya buat rekan-rekan sahabatnya PPSU Manado Selatan nih yang ada di YouTube channelnya, dari teman-teman kita nih atau teman-teman kami di pemerintah DKI Jakarta, mobil khusus rekan-rekan kita di Dinas Pemadam Kebakaran, pada saat terjadinya 65 atau kebakaran. Nah, kenapa tidak mau langsung ke titik api kan gitu ya. Nah, sedangkan teman-teman kita ini yang sudah sekolah, yang sudah belajar di semuanya pada saat mendaftar di Damkar itu, bahwa apinya itu akan mati kalau kita sudah pendinginan di sekitar wilayah itu. Jadi kalau sudah perambatannya yang kita blok itu sudah aman, baru ke titik apinya. Kalaupun yang kita semprot di titik itu bakal terjadi kerugian yang sangat luar biasa. Betul, malah bertambah. Iya, jadi seperti itu, pada saat disemprot di titiknya mungkin percikan-percikan itu bisa lari ke kiri kanan, bisa kemana. Penjalaran itu cukup cepat sekali Bang Ang. Itu waktu itu sangat singkat ketika terjadi kebakaran. Itu 1-2 menit aja dia bisa merambat kemana-mana seperti itu. Nah, terus izin komandan, jadi di saat terjadinya kebakaran itu, selama abang ada di pemadam kebakaran itu paling lama berapa jam, paling cepat berapa jam? Di saat ada 65 nih ya, misalkan di satu tempat ada 65. Nah, tiba-tiba abang ke TKP. Nah, pada saat di TKP itu bisa menghabiskan waktu yang berapa lama gitu? Kalau bicara paling cepat aja ya, paling cepat sih kita sampai kadang apinya juga sudah padam, sudah bisa diatasi oleh warga. Dan kalaupun masih nyala, kalau kita cepat berarti penyalaannya tidak besar. Jadi kalau kita sampai, ya mungkin nggak lebih dari 5 menit, mungkin kita sampai, kita semprot langsung padam. Gitu. Mungkin itu hanya satu objek kecil, mungkin yang terbakar mungkin suatu bentuk elektronik seperti AC atau kulkas dan sebagainya. Seperti itu bisa kita cepat padamkan. Kalau bicara relatif cepat bermacam-macam, bervariasi Bang Ang. Gitu. Nah, paling lamanya itu berapa? Nah, kalau bicara paling lama di Tanah Abang yang kita tahu ya, pada tahun berapa? Saya itu belum masuk memang. Itu sampai 7 hari 7 malam baru bisa dipadamkan. 7 hari 7 malam baru bisa dipadamkan. Dengan luas kios-kios dengan jumlah ratusan pas di pasar Tanah Abang. Tetapi yang saya alami, kalau saya pribadi, saya yang pada saat saya sudah masuk itu adalah ketika terjadi kebakaran di Senen.
Senin itu tahun berapa? ini apa proyek ya? Oh, Senin proyek. betul, Berarti betul, betul. belum lama ya? Belum lama, itu saya udah ada, itu Kurang saya udah lebih masuk. 2-3 tahun lah ya, 2-3 Iya, tahun. itu 3 hari 3 malam, itu hampir 4 hari lah kalau dibilang. Itu sampai saya madamin, saya aplusan, besok saya masuk, saya lanjut madamin lagi di situ gitu. Jadi 2 kali saya hari kerja itu saya bolak-balik ya ke situ lagi gitu. Jadi ya hampir 4 hari lah, 3 hari, betul. Itu sekali Itu yang kerja. saya alamin, kalau yang pengalaman saya yang paling lama saya. Nah, karena gini Komandan, kenapa saya tadi tanya berapa paling cepat, berapa paling lama? Terkadang kan ya kita kembali lagi dengan pandangan masyarakat pada umumnya gitu ya. Oh, damkar kerjanya cuma begitu-gitu doang. Damkar bisanya karaoke atau macam-macam kan gitu ya. Nah, makanya di saat seperti inilah kita ngobrol-ngobrol santai, saya mau ngulik dan ternyata di saat teman-teman kita bekerja di lapangan itu bisa menghabiskan waktu kurang lebih sampai 4 hari, guys. Bisa berhari-hari, betul. 4 hari itu bukan waktu yang 4 hari kalau ya kan? Kalau kita 1 kali 24 jam saya kerja itu berarti nggak tidur. Berarti kita tuh boleh bilang nggak tidur, tapi bukan berarti kita nggak tidur juga, tapi kita tetap kita bergantian. Tentu kita bagi tugas, kita bagi beberapa regu untuk bergantian. Tapi yang pasti istirahat di tempat kerja pun di TKP itu istirahatnya nggak tenang sih. Iya bener. Jadi nggak sebebas waktu kita istirahat kerja normalnya gitu. Iya, kerja normalnya betul. Nah, jadi kembali lagi nih Komandan, banyak pertanyaan-pertanyaan juga ya ibaratnya di saya khususnya kan gitu, untuk mungkin bisa mewakili ke masyarakat umumnya gitu ya. Nah, ada yang bertanya, kenapa sih damkar selalu datang nggak tepat waktu atau terlambat seperti apa? Ya mungkin dari abang-abang kita ini bisa menjelaskan kenapa alasannya seperti itu kan gitu. Ya, itu tadi, kalau tadi masalah teknik pemadaman, dan ini yang paling pertama kita sampai di TKP, memang ketika api sudah besar yang dilontarkan ucapan dari masyarakat itu adalah sorakan suara-suara yang nggak mengenakan, dan ada kata datangnya terlambat, apinya sudah besar. Betul, kita akui datangnya terlambat, tapi tentunya terlambatnya kita bukan karena keteledoran kita. Betul. Bukan karena kita yang lambat dalam bergerak, bukan. Mungkin perlu disadari buat masyarakat khusus Sawah Besar di sini juga Bang Ang dan teman-teman. Jadi gini, kita tahu kota Jakarta itu kota padat. Betul. Kota metropolitan, ya kan, di sini juga megapolitan mungkin dibilang. Kita bermacam-macam. Semua yang dari luar Jakarta pun kerjanya ke Jakarta. Kita tahu mulai dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam hari, Jakarta itu nggak luput dari kemacetan seperti itu. Ya Bang Ang tahu lah, mobil pemadam itu nggak ada yang kecil kan. Betul. Mobil pemadam itu beda. Mungkin kalau mobilnya bisa selap-selip, kita mobil besar semua, yang tentunya kita butuh akses yang agak lebih lebar. Dengan kondisi Jakarta yang macet, sudah pasti ditentukan kita pasti akan terhalang oleh kemacetan. Selain kemacetan sendiri itu, ya banyaklah para pengemudi yang masih kurang tentunya kesadarannya. Buat bapak-bapak ibu ini ketika mengendara, ketika ada suara sirine, khususnya pemadam kebakaran atau ambulannya juga yang lain, artinya mobil-mobil yang emergensi, berilah jalan seperti itu. Ini kan kadang kita di jalan itu sudah macet, kita darurat, kita nggak diberi jalan. Itu adalah dilemanya kita di situ. Kita mau cepat, celaka, bisa mencelakai orang gitu. Tapi ketika kita ikuti alur, kita mengikuti jalan yang macet, resikonya adalah tentunya terlambat. Seperti itu. Jadi kemacetan itu yang pertama. Yang kedua, mungkin bapak-bapak ibu yang memiliki kendaraan pribadi, tentunya tidak punya parkiran di rumah, yang sering-sering parkir di jalanan, seperti itu. Nah, seperti itu juga menjadi penghambat kita, bapak-bapak, ibu-ibu ya, Bang Ang ya. Jadi seperti itu. Jadi oke, kita sudah macet, ternyata sampai di TKP, sampai di jalan masuk, parkiran mobil banyak berjejer mobil yang di kanan kiri jalan bahu gitu jalan, betul. Yang notabene nggak tahu pemiliknya itu ada di mana, kita nggak tahu. Dan itu waktu lagi buat kita. Itu waktu lagi di situ. Ketika kita sampai di situ, nggak mungkin kita juga main tabrak atau kita main dorong, nggak bisa seperti itu kita juga. Jadi kalau dibilang pemadam itu kebal hukum, nggak juga, saya bilang seperti itu. Kita tetap jaga-jaga juga, kita tetap toleransi lah, kita juga nggak sembarangan seperti itu. Jadi sekali lagi, iya, nggak mentang-mentang kita pemadam kebakaran truk mobil kecil, nggak seperti itu juga. Jadi itu yang perlu bapak-bapak ibu-ibu pahami, kenapa kita terhambat sehingga menjadi terlambat, seperti itulah. Betul. Jadi gitu guys, ibaratnya dari rekan-rekan kita ini memohon kepada para pengguna jalan,
terus yang parkir sembarangan di pinggir jalan itu, itulah salah satu jadi penghambat ketika rekan-rekan kita itu sedang melakukan TKP 65 gitu ya, melaksanakan tugas di 65 di semua titik yang ada di Jakarta, wabil khusus di Sawah Besar gitu ya. Iya betul. Jadi mohon tolong ya, ibaratnya saling ngerti lah di saat mobil belambir atau mobil ambulan itu sedang berbunyi, artinya mereka itu darurat. Yang harus diutamakan untuk sampai di satu titik. Nah lanjut nih Komandan, kayaknya kurang asik ya kalau nggak sambil ngopi ya. Boleh. Ngopi dong, ngopi. Boleh, iya. Jal, ngopi Jal. Satu lagi nih abang kita nih. Nih kopinya sampai adem nih kayaknya nih. Iya, ngopi. Ntar bang. Nih boleh, ya. waduh, ngobrol santai nih kopinya nih, ngobrol Ngobrol santai. Tapi saya salut nih Bang Ang nih dengan ide-ide kayak gini. Apalagi di masa-masa pandemi begini, saya pribadi dengan teman-teman kami dari Damkar, kita tidak bisa sosialisasi kepada masyarakat karena prokes yang harus kita jaga. Tapi dengan begini tentunya aspirasi kami, aspirasi masyarakat kita bisa sharing melalui video YouTube channel yang Bang Ang. Insya Allah mudah-mudahan ini ada berkahnya buat teman-teman semua, seperti itu. Sambil ngobrol ya Bang, sambil abang. Boleh, ini kalau saya minum nih nganggur nih. Udah ada nanti langsung dikirim. Kita langsung paket. Sih Bang. Oke. Minum. Mantap ini malam-malam. Mantap Bang. Luar biasa sekali. Izin nih, apa Bang Denny? Tadi kan kita udah mengenai air ya. Jadi banyak juga ibaratnya masyarakat di kita tuh kayak butuh harus kita bersosialisasi. Betul sekali. Mengenai apa yang sedang kita kerjakan di lapangan itu terkadang mereka tuh tidak tidak mengerti apa yang kita mau kan gitu ya. Nah, ada lagi terdengar, wah pemadam datang percuma jauh-jauh nggak bawa air. Iya. Mobil gede boleh, isinya nggak ada. Itu yang selalu ada temuan di saat terjadinya kebakaran. Betul. Mungkin di YouTube channelnya ini Bang Denny sama Bang Firman bisa saling berbagi lah bahwa apa yang sudah banyak masyarakat menanyakan seperti itu, mungkin Bang Denny bisa menjelaskan kan gitu. Iya. Oke. Betul juga Bang Ang tuh. Tadi kita udah melalui macet, terlambat, titik apinya kedua, kenapa nggak disemprot yang apinya nyala besar seperti itu. Satu lagi, pemadam kok baru sampai, baru kerja sebentar, air udah habis gitu. Bawa air nggak sih? Banyak masyarakat gitu, sampai mobil kita tuh dipukul-pukul, ya nggak sedikit mobil kita itu menjadi sasaran amuk warga dengan alasan ya pemadam nggak bawa air. Kita tahu pemadam kebakaran mobilnya memang besar Bang. Itu kapasitas kita ada yang 2.500, 4.000, bahkan ada yang 10.000 liter. Jadi memang banyak kalau kita lihat banyak seperti itu. Tapi kalau kita bicara pemadam kebakaran dengan mesin pompa yang ada di mobil itu memiliki kapasitas tekanan yang cukup besar. Oh gitu. Iya, jadi memang ada yang oke lah katakan menggunakan tekanan tinggi 10 bar sampai dengan 500 GPM. GPM itu galon per menit, di mana 1 galon itu 3,7 liter. Kalau kita pikir 4 liter lah. Jadi udah bukan per liter lagi, gitu, per menitnya aja gitu. Katakan kalau dia 4 liter, kalau 500 GPM berarti 500 galon per menit, coba pikir tuh. Kali 4 berarti 5 kali 4 udah 20. Berarti udah 2.000 liter. Berarti 2.000 liter itu 1 menit yang dikeluarin dari mobil. Kalau tadi mobilnya 4.000, 2 menit habis. 2 menit, iya. Betul. Kalau 10.000 liter ya tinggal kurangin aja tadi. Kalau 4.000 cuma 2 menit, berarti kalau 10.000 liter nggak lebih dari 5 menit. Seperti itu. Karena kita nggak mungkin ketika kita sampai di TKP, airnya kita keluarin pelan. Iya, benar. Nanti salah lagi, nggak ada tekanannya seperti itu. Jadi perlu diketahui bagi warga masyarakat Sawah Besar ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, pemadam itu selalu membawa air. Kita nggak pernah tidak membawa air. Makanya nih Bang Ang nih, kalau ada warga datang main ke pos, ngobrol, siap, boleh foto-foto. Dari sini kita langsung cek, biar masyarakat buka itu tuh tahu. tangki-tangki kita. Kalau nggak ada air, laporin. Siap. Tapi saya yakin nggak ada mobil pemadam itu nggak ada airnya. Kenapa pemadam ketika berangkat harus cepat, ketika pulang juga nggak boleh lama-lama, karena kita harus segera mengisi air lagi. Harus standby lagi, harus dengan standby yang harus siap. Betul. Nggak ada yang namanya mobil pulang, taruh di pos, udah isi airnya besok, nggak ada.
tangki mobil pemadam itu tidak boleh kosong. Itu SOP-nya ya? SOP-nya selalu terisi air. Mhm. Kalau beda sama mobil yang udah rusak atau Iya, mobil yang betul. bocor. Artinya mobil yang standby di pos yang siap untuk panggilan darurat itu selalu terisi air. Jadi nggak pernah ada yang namanya mobil itu datang kosong. Nggak pernah seperti itu. Jadi Ya tadi Bang Ang tahu lah tadi, Iya, 2 betul. menit, Jadi maksimal 5 menit bisa habis. Kalau nggak ada proses sumber pengeluaran airnya. itu terhitung 2 menit, tinggal Iya. dikali berapa ribu liternya, Ya iya. jadinya tinggal- berapa menit gitu, Iya. berapa jam kan gitu ya. Iya. Kecuali ada sumber airnya nih Bang Iya, Ang nih. siap. Kalau ada sumber airnya, oke itu nggak ada masalah. Iya, betul. Air tangki habis kita masuk terus kita udah nggak pakai yang kapasitas air tapi dari sumber airnya. Kalau sumber airnya hidrannya kenceng, oke. Sungai lebih bagus, lebih Siap. banyak. Kecuali sungainya kering habis, Iya, nah, itu benar. lain cerita. Jadi gitu guys, pemadam Iya. tidak pernah mengosongkan tangkinya di mobil pemadam kebakaran. Cuma terkadang itu masyarakat tidak mengetahui bahwa volume pengeluaran air itu Cukup terhitung cukup besar ya. Betul sekali. Jadi gitu guys, jangan takut. Kalau nggak percaya, nih Silakan cross check ke pos kita langsung pemadam. cross check abis ini langsung gerbek Betul. apa Ke pos terdekat. Iya, sidak dicek gitu. Mohon maaf, hanya PPSU Mangga Dua Selatan yang berani sidak pemadam kebakaran. Karena kita anggap ini sebagai kita harus berkolaborasi, Betul. kita harus bersinergi Bersinergi. mengenai apa yang masyarakat butuhkan. Betul. Bang Denny, Bang Firman, saya nih PPSU mau menanyakan suka dukanya abang nih di saat jadi damkar itu kira-kira apa sih suka dukanya? Sukanya seperti apa, dukanya seperti apa? Ya mungkin abang bisa Boleh. jelaskan. Oke, kalau suka dukanya karena saya ini nih yang garda depan nih bolehlah. Siap. Mereka yang megang tosel nih mau tahu saya juga nih suka dukanya nih. Nah. Saya juga secara mau tahu nih suka dukanya. Saya juga nggak pernah nanyain suka dukanya nih. Kalau saya kan udah banyak lah suka dukanya. Bang gitu. Firman gimana? Junior Suka, nih. suka Iya. dukanya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam, warahmatullahi bapak-bapak, wabarakatuh. ibu-ibu, saudara-saudara. Mengenai saya masuk pemadam mungkin sudah berjalan 3 tahun ke depan, mau ke 4 tahun. Mungkin suka dukanya dari saya itu yaitu saat datang di TKP, masyarakat itu seakan-akan ngelihat kita ini bukan, oh ini nih yang membantu kita, tapi melainkan, oh ini nih yang bikin nambah api besar gitu. Jadi di saat kita datang harusnya kita dibantu, dicarikan di mana sumber air letaknya gitu. Terus diarahkan mana yang paling cepat jalannya untuk ke titik api. Tapi pada di saat di TKP ya seperti biasa yang kita alami, caci dan maki. Iya. Apabila mungkin ada warga yang kurang senang atau yang kecewa karena rumahnya terbakar. Direbutlah itu nozzle atau pemancar kita selang. Direbut ke sana ke sini. Yang harusnya petugas pemadam bisa menyelesaikan dengan waktu cepat, itu tertunda dengan waktu yang lama. Jadi ada penghalang seperti itu ya? Betul, karena rebut-rebutan selang. Nah, seharusnya warga masyarakat itu percayalah sama pemadam. Karena kita ini didiklat sebelum Betul. masuk kita didiklat, digembleng. Lalu gimana kita caranya, cara pemegangannya, Yang sudah terlatih lah. yang sudah gitu. terlatih. Jadi bukan yang ahlinya, kita tuh Iya. pemadam bukan ahlinya kebakaran, tapi mungkin yang sudah terlatih. Betul. Gitu, seperti itu. Nah, itu dukanya bang. Sukanya apa bang? Sukanya di saat kita datang di titik api, lalu kita dibantu sama warga atau membantu. Kita turun, unit datang, selang, dia bantu menyambung selang. Sambung sampai kita bikin jalur. Sampai ke sana, nah sampai keluarnya mungkin air gitu kan. Nah, di saat itulah kita merasa dibantu dan dikasih tahu nih. Senangnya itu ibaratnya Ada kepuasan ya. Jadi ada kepuasan tersendiri gitu. atau Iya. pas kita pulang ke TKP, ya setidaknya Betul. adalah ucapan terima kasih. Siap. Yang selama ini kita pulang ya udah gitu aja. Nah, ini nyambung nih bang. Tadi ada ucapan makasih. Banyak juga ibaratnya kalau kita kupas semua itu nggak bakal selesai. betul. Jadi ada beberapa poin aja yang saya mau menanyakan nih. Mumpung ada yang memang di bidangnya kan gitu. Ya. Betul. Kalau kebakaran telepon
telepon aja ke pemadam kebakaran. Oh enggak, ntar takut kena biaya atau kena apa. Ya mungkin itu yang selama ini terdengar, dan pada saat saya masih sekolah pun juga itu masih terekam di memori saya itu seperti itu. Mungkin dengan obrolan seperti ini saya mewakili pada saat saya kecil sampai sekarang, itu benar apa enggak, Bang? Yang tanggapan masyarakat seperti itu. Mana? Kalau mungkin lanjut. Lanjut, gimana? Nggak apa-apa, Jawab. lanjut. Nanti Nah. saya berbagi lah, kita Ya, berbagi siap. nanti. Aduh, Yang perlu diketahui oleh masyarakat itu yaitu kita adalah pelayanan masyarakat, yang dimana di saat kita dipanggil atau dibutuhkan itu gratis, Ya. gratis tanpa biaya sepeser pun. Itu Jadi nggak usah takut ya. betul, nggak Iya. usah takut. iya betul Bang Ang. Memang ini yang menjadi penghambat. Iya. Jadi masyarakat itu ketika terjadi kebakaran enggan menelpon, sebenarnya bukan nggak tahu nomor telepon, bukan nggak mau Betul. telepon. Kadang saya juga nggak sedikit saya tanya masyarakat, kenapa kok teleponnya terlambat Bu? Pak, sudah besar baru telepon, saya bilang gitu. Saya yakin pasti apinya masih kecil tadi. Iya Pak, karena kita nggak ada, bingung Pak, nggak ada yang mau tanggung jawab nanti ke pemadam. Lo bilang tanggung jawab apa? Saya bilang. Saya kan takut kena biaya Pak, seperti itu. Padahal ketika kita sosialisasi, sekarang itu seringkali kita sampaikan, bahkan di mobil-mobil pemadam ada tulisan kita logo pemadam gratis, seperti itu. Bahkan iklan layanan publik kami dari Damkar juga udah banyak. Jadi masyarakat itu jadi biar tahu semua bahwa layanan pemadam bukan hanya kebakaran, penyelamatan semua. Artinya pelayanan kita dari Betul. sebagai aparatur sipil negara, kami adalah pelayanan kepada masyarakat, tidak dipungut biaya sepeser pun. Betul. Seperti itu. Jadi nggak usah takut ya. Jadi nggak usah takut. Jadi nggak usah takut. Apinya belum besar, nanti kalau cuma pemadam malah jadi nggak usah. Ketika terjadi kebakaran, segera hubungi pemadam kebakaran. Siap. Tuh, Terdekat. itu guys. Jadi nggak usah takut. Betul, betul. Kalau rumahnya deket, datengin Aja. Tuh, Lebih mantap. itu lebih mantap Telepon ya. dan datangi. Iya. Lebih bagus seperti itu. Nah, jadi itu pertanyaan-pertanyaan klasik ya. Iya, itu selalu saya bilang tadi ya. dari dulu itu. Nah, ada lagi nih, Komandan, mengenai tugas fungsinya pemadam ya, di luar dari memadamkan api. Ya kalau tadi Bang Ang bilang tentang cincin, tentang orang yang kejepit, ya memang bisa kita tanggulangi, bisa kita menghubungi kami seperti itu. Tapi sekali lagi, sebenarnya pemadam kebakaran itu ketika memang itu menyangkut terhadap keselamatan, seperti itu. Itu yang jadi poinnya, seperti itu aja dulu, keselamatan gitu. Jangan sampai yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan keselamatan. Kalau kebakaran jelas lah, Iya. dengan keselamatan dan keamanan. Seperti cincin ya jelas lah, itu mungkin terkait dengan keselamatan. Kalau nggak segera ditolong mungkin bisa membahayakan. Seperti itu. Dan mereka lapor ke pemadam, dan itu pun kami tangani tentunya juga dengan adanya kita harus ada perjanjian juga di atas hitam di atas putih. Karena secara kami juga bukan medis seperti itu. Artinya ketika terjadi kesalahan, kita juga jangan sampai kita yang dipersalahkan seperti itu kan. Kita perlu adanya persetujuan, seperti kalau Bang Ang mau operasi pun sama seorang yang ahli aja, dokter pun harus ada perjanjian seperti itu. Atau mungkin tadi ada yang terjepit, tentunya itu kan berkaitan dengan keselamatan. Kalau tidak segera kita selamatkan, nanti bisa berakibat fatal seperti itu. Ya memang benar adanya seperti itu, pemadam bisa menanggulangi seperti itu. Kita tangani semampu kita, sesuai apa yang kita bisa kita berikan kepada masyarakat. Seperti itu Bang Ang. Terakhir nih Komandan, memang ada trik apa enggak kalau pada saat kebakaran itu asap kan mengepul di satu titik, untuk mengatasi asap mengepul itu seperti apa? Dan saya juga pernah dengar bahwa kalau kita memang mau mendapatkan oksigen itu, kita harus jongkok atau merayap. Betul. Nah, apakah itu benar seperti itu, Komandan? Ya, betul sekali Bang Ang. Jadi memang ketika terjadi asap pengepul, tentunya dalam ruangan ya, dalam ruangan memang itu biasanya ada space di bawah yang tidak bersih, udah bersih adanya di bawah. Karena tentunya asap juga udara panas ya, biasanya dia di atas ya gitu ya. Memang trik teknik kita ketika ada di ruangan berasap, memang kita adalah sebagai merunduk seperti kita dibilang tiarap ya, seperti itulah merangkak. Merayap. Memang di bawah tuh masih ada oksigen ya di bawah gitu. Karena tidak bisa kita berdiri seperti ini gitu, nggak layak seperti udara bebas seperti itu.
Jadi memang ada tekniknya untuk menghadapi situasi-situasi asap seperti itu. Kita harus merunduk, kita merangkak lah kalau bahasanya kita seperti untuk menghindari asap. Jadi gitu guys, ibaratnya ya mohon amit-amit ya, ibaratnya bila terjadi kebakaran, kalau sedang ada asap mengepul itu jangan buru-buru lari kalau bisa ya. Betul. Triknya itu ya beliau-beliau lah yang tahu bahwa oksigen itu beradanya di bawah bukan di atas. Iya. Benar ya Komandan? Iya, memang seperti Jadi itu. kalau memang itu boleh kita panik tapi dengan trik. Boleh jongkok, boleh ngerayap. Iya. Seperti itu. Kalau banyak yang orang kehabisan oksigen. Iya. Pada saat asap mengepul itu, itulah yang terjadinya korban meninggal, Betul. korban jatuh kan gitu. Jadi ya bila terjadi, yaitu yang harus kita antisipasi pada saat asap mengepul. Betul sekali Bang. Ini kayaknya Bang udah tahu nih ilmunya kebakaran nih. Jadi gini, memang sebenarnya yang membunuh nomor satu di kebakaran itu bukan api. Jadi nggak langsung api yang membunuh manusia atau katakan makhluk hidup. Jadi asap. Yang pertama kali menyerang kita adalah asap. Ketika kita kekurangan asap, kita menjadi kekurangan oksigen. Ketika oksigen sudah kurang dari 18%, kita akan kurang kesadaran. Kita drop, kita pingsan. Seperti itu. Dan ketika udah pingsan itu udah nggak sadar. Iya, betul. Seperti itu. Jadi kebanyakan kondisi-kondisi korban yang kita temukan itu kondisi tidak terbakar banyak. Jadi kondisi memang mereka awalnya kehabisan oksigen. Pada saat asap itu mengepul ya. Tidak sadar, sudah lewat. Waktu berapa lama, karena kondisi otak ketika kurang dari sekian persen itu udah rusak. Udah rusak, udah asupan oksigen udah kurang, itu akan merusak semua organ-organ yang ada seperti itu. Lagi kalau sampai terhisap ya asapnya gitu. Jadi kalau api itu ya udah pingsan dulu baru terbakar. Tapi memang di tempat kebakaran ya banyak juga kita temukan kondisinya tidak terbakar seperti itu. Nah, jadi dengan kita ngobrol santai ini kita banyak mendapatkan ilmu dari teman-teman kita di Dinas Kebakaran. Izin nih Komandan, terakhir ngelihat kegiatan PPSU nih yang sedang berjalan, membuat ngobrol santai, membuat media untuk meliput kegiatan yang ada di Kelurahan Mangga II Selatan. Menurut abang-abang ini apa sih pandangannya, responnya terhadap kegiatan yang kami sedang jalankan? Baik. Kegiatan yang Bang kita ini khususnya teman-teman PPSU ya. Siap. Jujur saya salut sekali dengan kegiatan-kegiatan dilakukan gitu kan, dengan apa sih kita tahunya PPSU adalah para petugas prasarana dan sarana umum. Karena itu dia mindset di masyarakat, petugas mungkin kalau lebih ininya udahlah petugas yang jaga sarana umum, kebersihan kurang lebih. Padahal di lain pihak perlu diketahui nih masyarakat yang khususnya Sawah Besar nih seperti Bang Ang nih kayak gini dan teman-teman nih. Ini adalah suatu terobosan. Ini adalah suatu terobosan, suatu yang mungkin sangat bermanfaat sekali buat kita semua dengan berbagi sharing ilmu seperti ini. Tentunya tugas-tugas yang saya lihat juga di Madusela ini kayak tadi saya lihat kegiatan penyemprotan disinfektan ini perlu diketahui nih dengan kondisi Covid seperti ini, pandemi seperti ini, apa sih yang bisa dilakukan masyarakat? Betul. Coba kita lihat anggota teman-teman dari PPSU ini melakukan penyemprotan pencegahan penularan Covid-19. Coba berkampanye tentang prokes, berkampanye tentang yang lain-lain seperti itu. Berkolaborasi dengan instansi-instansi. Jadi mungkin boleh dibilang PPSU itu bisa menjadi roda di mungkin ada tingkat kelurahan, kecamatan, garda terdepan di Mangga II Selatan, khususnya di Jakarta. Kayak saya ketika terjadi kebakaran, banyak kita juga berkolaborasi, kita dibantu. Mengingat nih SDM di pemadam kebakaran itu memang kondisinya saat ini memang pas lah, masih pas-pasan ya. Mungkin dengan dibantunya dari teman-teman dari PPSU. Tadi saya bilang kita bersinergi daripada visi dan misi tadi, bersinergi dengan instansi, karena kita juga kalau kita bekerja sendiri ya. Iya, betul. Nah, siapa nih? Seperti Bang nih, PPSU dan teman-teman semua yang berkolaborasi membantu kami untuk membantu menggulung selang, menyambung selang, mengarahkan masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi terima kasih dengan semua yang sudah tentunya sangat bagus, sangat baik sekali. Tentunya kedepannya lebih terus kita jangan pernah puas dengan apa yang kita dapat saat ini. Tentunya kita terus tingkatkan, begitu juga dengan kami dari Damkar.
juga terus kami tingkatkan gitu. Karena itulah menjadi suka duka kita. Yang jadi sukanya adalah ketika kita memberikan yang terbaik pelayanan buat masyarakat, di situ menjadi suatu kebanggaan buat diri kita. Jadi kebanggaan Mungkin buat Bang, kita ya. betul. Jadi intinya kita ini bukan superhero, Betul. kita super tim. Jadi kita harus bekerja atau berkolaborasi, bersinergi terhadap instansi yang ada di Provinsi Betul DKI. sekali. Betul. Terakhir nih Komandan, ada oleh-oleh. Waduh. Ada oleh-oleh dari teman-teman, ya diterima ya Komandan ya. Mudah-mudahan bisa jadi kenang-kenangan bahwa rekan kita dari pihak Dinas Kebakaran bisa mau ngobrol santai. Betul, betul. Mudah-mudahan ini menjadi kenang-kenangan. Siap. Oke. Siap. Boleh Ini- dibuka Komandan. Ini ngomong-ngomong kayaknya ini nih Bang Ang nih Edwin sendiri nih ya. Kalau nggak Siap. salah kreatif juga nih Bang nih. Siap. Ini buat teman-teman nih, buat bapak ibu nih, Bang Ang nih juga nih. Pandai juga nih, bagus juga nih begitu gini Siap, ngobrol siap. santai bersama PPSU Mangga 2 Selatan. MDS Mangga 2 Selatan. Siap. Luar biasa. Nih yang kita pakai nih cangkirnya buat ngopi, ya Siap. buat di rumah ngopi nanti saya. Terima Siap. kasih Bang Ang, Siap. terima kasih buat rekan-rekan nih. Siap. Udah dapat apa nih oleh-oleh nih ya. Aduh, saya nggak ngasih oleh-oleh apa-apa nih. Siap. Siap. Saya Apa-apa nggak- Komandan. Gitu. Jadi gitu guys. Saya atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf kepada rekan-rekan Damkar menyita waktunya untuk ngobrol santai, saling tukar pikiran Iya. mengenai apa sih yang sedang dikerjakan Damkar. Jadi mohon maaf kita sudah mencuri waktunya. Salam hormat saya buat rekan-rekan Damkar yang ada di sektor. Jadi gitu guys, pantengin terus YouTube channel PPSU Mangga 2 Selatan. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share. Sip, mantap. Oke, pantang pulang Sebelum sebelum api api padam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.